Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa a'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu luang sehingga kita bisa memanfaatkan mengkaji kitab kategori akhlak. Lebih spesifiknya lagi akhlak penuntut ilmu. Nah, sekarang alhamdulillah kita menggunakan kitab karyanya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi ulama yang memiliki nama An-Nawawi itu ada dua. Yang pertama adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya. Yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama itu dari Damaskus, Suriah, ya. Nanti biografinya ada di kitab yang cetakan Arwikoh. Yang kedua dari Banten, dari Indonesia. Nah, kalau tahun kemarin, ya, keilmuan Ikadu itu menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim, karyanya Imam Az-Zarnuji. Beliau bermadhab Hanafi. Kalau yang sekarang kita menggunakan kitab judulnya Muqaddimah Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Beliau muallifnya adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, bermadhab Syafi'i. Nah, jadi dari sisi fikih beliau berintisab kepada fikih Syafi'i. Kalau tahun kemarin muallifnya itu berintisab kepada fikih Hanafi. Nah, makanya kalau yang ikut kajian tahun kemarin itu mungkin ulama-ulama yang disebutkan di dalam kitab itu masih apa bahasanya ya? Masih minim kita ketahui. Karena mereka bermadhab Hanafi. Nah, nanti di dalam kitab ini mungkin ada beberapa yang kita sudah mengetahui nama-namanya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali, nanti dinukil di sini. Ya. Nah, itu kita mungkin sedikit lebih tahu karena kesamaan madhab dengan mayoritas yang ada di Indonesia. Kita kan mayoritas di Indonesia bermadhab Syafi'i. Nah, teman-teman, kitab ini itu awal mulanya kitab yang berjilid-jilid. Kitab yang berjilid-jilid. Nah, kurang lebih ada katakanlah belasan jilid lah. Ada belasan jilid. Dari kitab yang belasan jilid ini, ya, itu di bagian awal khusus untuk membahas biografi Imam Asy-Syafi'i, membahas seputar akhlak, dan membahas seputar fatwa. Jilid kedua dan sampai jilid terakhir itu membahas fikih madhab Syafi'i, mulai dari fikih ibadah sampai fikih muamalah, sampai fikih dan seterusnya, bab jihad. Nah, judul buku yang berjilid-jilid ini namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Diingat-ingat ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karyanya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, berjilid-jilid. Lalu demi memudahkan jalannya penuntut ilmu, karena di awal buku yang berjilid-jilid itu membahas seputar akhlak, membahas seputar biografi, membahas seputar fatwa, maka dijadikan kitab yang mustakillah atau kitab yang mustakil, kitab yang berdiri sendiri.
Nah, jadi yang awalnya Imam An-Nawawi itu menulis satu paket demi memudahkan, jadi kitab yang ada di awal itu dijadikan sendiri gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian membeli Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya kalau kalian ke maktabah lantas membeli kitab itu, apakah kalian tidak mendapatkan kitab yang di awal? Enggak. Jadi kalau kalian membeli satu paket yang berjilid-jilid itu, dapat dari muqaddimahnya sampai terakhir. Nah, jadi makrifah kitabnya seperti itu terlebih dahulu. Ya. Nah, kita sekarang mempelajari kitab akhlak dari muqaddimahnya. Biar kita nggak salah paham. Dari muqaddimahnya. Nah, kalau di dalam cetakan Arwiko yang antum beli, ya, yang bukan PDF, nah itu ada dua muqaddimah. Muqaddimah pertama itu membahas seputar pertama madhab, seputar pertama biografi Imam Syafi'i, biografi penulis sendiri, ya, Imam An-Nawawi. Yang ketiga biografi Imam Asy-Syirazi. Nah, beliau itu penulis kitab Al-Muhadzab. Nah, jadi gini, biar gak rancu. Nih, Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Ya. Al-Majmu' tadi kitabnya siapa? Imam An-Nawawi. Menjelaskan kitab apa yang dijelaskan? Al-Muhadzab. Al-Muhadzab punyanya siapa? Imam Asy-Syirazi. Aman sampai sini? Nah, ditambah kalimat muqaddimah karena buku ini hanya berada di kitab yang mustakil itu tadi. Aman sampai sini, paham? Paham ya? Nah, di cetakan Arwiko itu ada dua muqaddimah. Muqaddimah yang pertama terkait biografi, ya tadi itu. Muqaddimah yang kedua ada dua bab. Muqaddimah yang kedua ada dua bab. Bab yang pertama membahas seputar akhlak penuntut ilmu, adab penuntut ilmu. Bab yang kedua seputar fatwa. Nah, yang dibahas sekarang dan 5 pertemuan insyaallah itu membahas seputar bab pertama di muqaddimah yang kedua. Paham sampai sini? Jadi seputar adab penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu. Aman ya? Nah, sekarang nanti kasih tahu teman-temannya yang belum hadir. Di pertemuan terakhir itu nanti biasanya ada pembagian hadiah dari divisi keilmuan. Nah, antum nanti bukunya ana tambah, ya, bukunya ana tambah, ana ikut memberikan hadiah nanti. Salah satu syaratnya adalah yang tulisannya paling lengkap selama 5 pertemuan. Nanti ana kasih buku yang buku itu sudah ada rekamannya, biar tinggal melanjutkan estafet keilmuannya. Salah satu syaratnya antum yang catatannya paling lengkap. Ya, catatannya paling lengkap. Entah catatan di kitab maupun catatan di buku tulis. Ya, entah catatan di kitab maupun catatan di buku tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang bisa jawab. Nah, pertanyaannya seputar dari kitab. Ya, nanti sampaikan kepada teman-teman yang belum hadir. Ya, siapa tahu mereka semangat gitu kan. Hanya saja sekarang ada haga. Nah, minta tolong disampaikan. Nah, teman-teman, setiap kita mulai ya, pelan-pelan. Ini muqaddimah. Belum masuk kitab. Ada yang jurusan Usuluddin di sini? Yang banin maupun banat? Coba yang banin angkat tangan, 1. Yang banat belum hadir. 1, 2, 3, 4. Pernah belajar Milal wa Nihal? Nah, pernah? Nah, Milal wa Nihal itu membahas apa? Apa? Sejarah apa? Hah?
Ya apa itu? Dewa-dewa dari apa? Yang dibahas, dewa dari Hindu, Buddha, ya kan? Nah itu apa itu semua? Yang Bani coba. Jaka. Apa? Seputar apa? Milal wa nihal. Apa? Sederhananya apa? Seputar agama. Udah cukup bener, agama, gak usah dilanjut. Nah, seputar agama, ya. Milal wa nihal itu millah wa nihlah. Nah, itu pelajaran seputar sejarah agama. Di dalam milal wa nihal itu ada pembagian agama. Ada yang bisa jawab nggak? Agama itu ya, dibagi pada mulanya. Agama itu dibagi berapa? Nah, 2. Apa? Samawi dan Wati. Nah, betul. Agama samawi dan Usuluddin Bos. barbar. Pindah sini. Nah, agama samawi dan agama wati. Ini selalu saya sampaikan sebagai bentuk mukaddimah, termasuk ketika ana tahun lalu diberikan amanah untuk ngajar taklimul muta'alim, ana sampaikan di mukaddimah. Jadi agama itu teman-teman dibagi menjadi 2. Sebelum kita menyebut uzkur anwa'uddin, Islam, Konghucu atau apa lagi dan seterusnya, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya agama itu dibagi menjadi 2. Ada agama samawi dan ada agama wad'i. Agama samawi sederhananya, kita tanpa perlu berkutat di definisi, tapi sederhananya adalah agama yang turun dari langit. Ya. Samawi satu akar kalimat dengan apa? Sama. Artinya apa? Langit. Wad'i satu akar kalimat dengan wadho. Apa wadho? Peletakan. Artinya agama yang diletakkan oleh manusia itu sendiri, atau sederhananya agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, coba sekarang bedakan agama yang turun dari langit dengan agama buatan manusia. Yang Bani, contoh saja 1 atau 2 agama yang buatan manusia. Ya, udah cukup 2. Yang Banat, agama yang turun dari langit contohnya apa saja? Gak usah malu, bener jawabannya tadi. Apa? 1, lagi? Apa lagi? Nasrani. Satunya lagi? Yahudi. Udah cukup, bener jawabannya cuma ada 3. Nah, setiap agama memiliki pondasinya masing-masing, atau memiliki letaknya sebagai apa ya bahasanya? Sebagai dasar, sebagai pondasi. Nah, termasuk di dalam agama Islam. Contohnya di dalam agama Islam, kalau kita menelaah hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, karyanya beliau Arba'in An-Nawawi, karyanya yang kita kaji kitabnya sekarang, Al-Muhadzab, ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini. Di hadis yang nomor 2 itu hadis apa? Ya, hadis Jibril. Ya, membahas tentang apa? Iman, Islam dan ihsan. Nah, iman nama lainnya adalah apa? Selain iman apa? Akidah. Keyakinan. Ya. Islam ketika ditafsirkan, rukun-rukun yang ada di dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, apalagi naik haji. Nah, itu apa? Pelajaran apa yang menopang untuk melestarikan 5 rukun Islam itu? Fikih. Udah 2 tadi. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah fikih. Yang ketiga, ihsan. 1 akar kalimat dengan hasanah. Artinya apa? Kebaikan. Ketika didefinisikan oleh Rasulullah, apa? Anta budallaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, apa yang melatar belakangi kalimat ihsan agar ihsan ini terwujud? Ada hubungan antara makhluk dan khaliq. Nah, nih. Kan tadi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada dua di situ kan? Ada hubungan antara seorang hamba dan makhluknya, atau alaqah ma bainal makhluk wal khaliq. Nah, kita diperintahkan untuk seakan-akan melihat, dan jika kita tidak bisa melihat, maka pastikan Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Coba, satu akar kalimat dengan makhluk dan khaliq itu apa? Hah? Enggak, sebelum kita berbicara akhlaknya apa dulu? Syahadat muraqabah. Bukan. Anda ganti pertanyaannya begini. Kalimat makhluk dan kalimat khaliq berasal dari kalimat apa? Khalaqa. Nah, sekarang kita mempelajari akhlak. Artinya begini. Sudah ada titik temunya belum? Artinya hubungan antara makhluk dengan khaliq apa? Akhlak. Udah, sampai sini apa? Nah, akhlak yang melekat di dalam manusia, yang mendarah daging, itu dibagi menjadi dua. Min nahiyati, dari segi, oke, langsung. Dari segi karena manusia yang ikhtiari, apa bahasanya ya, ikhtiari? Dalam artian tidak sepenuhnya majbur gitu, tidak sepenuhnya paksaan. Ya. Artinya kita bisa memilih di mana yang baik dan di mana yang buruk. Nah, coba korelasikan kalimat akhlak dengan kalimat baik dan kalimat buruk. Bahasa Arabnya apa? Pernah nggak di pondok? Di pondok ketemu kalimat akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, ada yang mengartikan sayyi'ah dan hasanah. Ada yang mengartikan al-mahmudah dan al-madhmumah. Nah, ya. Al-mahmudah dan al-madhmumah. Ini belum masuk kitab. Nah, sekarang itu udah beberapa poin ya. Antum catat sendiri. Aneh kurang suka menggunakan papan tulis soalnya. Jadi antum catat sendiri, diingat-ingat. Udah. Sekarang poin selanjutnya. Mal farqu bainal khuluq was suluk. Pernah dengar kalimat suluk? Pernah dengar kalimat suluk? Pernah. Mal farqu bainal khuluq was suluk. Coba. Suluk alaqah bainan nas. Wal khuluq alaqah bainahum. Menarik lah. Hampir. Ada yang mau menjawab lagi? Khuluq. Ya. Khuluq. Nah, atau akhlak, ya, itu taghallaba al-mail minal muyul bil istimrar umuman. Ana ulangi lagi. Akhlak atau khuluq itu taghallaba. Ma mana taghallaba? Dominan. Ghalib itu kan menang. Dominan, taghallaba. Ma mana al-muyul? Taghallaba. Taghallaba al-mail minal muyul. Ma mana al-mail minal muyul? Ana amilu ila hunaka wa ana amilu ila hunaka. Condong. Dominan kecondongan dari kecondongan seseorang. Bil istimrar. Ma mana istimrar? Iya, terus-terusan. Artinya akhlak itu sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita.
mail, kecondongan diri kita. Makanya nanti diperdebatkan, apakah akhlak bisa berubah atau tidak. Itu diperdebatkan. Ada nanti kalau yang ambil jurusan Usuluddin di tingkat 3, yang nama pelajarannya itu Al-Akhlaqul Falsafi. Ya, Al-Akhlaqul Falsafi. Nah, oke. Kita sudah tahu. Sekarang suluk. Setelah kita mengetahui huluk didefinisikan adalah taghallaba al-mail minal muyul bil istimrari umuman, secara umum, ya. Semacam hal yang mendominan di dalam diri manusia yang berupa kecenderungan-kecenderungan, ya. Yang kecenderungannya ini bersifat terus-menerus. Nah, sekarang itu secara umum, ya. Sekarang suluk. Kalau kita menelaah di dalam buku Muqaddimah fi Ilmil Akhlaq karyanya Hamdi Zakzuk, Syekh Hamdi Zakzuk, itu beliau mengatakan seperti ini. Syai' sesuatu, as-suluk syai'un yattasil bimadharil insan. Nah, syai' yattasil bimadharil insan. Ada insyaallah aman lah ya, terjemahannya insyaallah aman. Syai' yattasil bimadharil insan. Sesuatu yang hubungannya itu dengan zahirnya manusia. Nah, kalau anak kasih contoh, insyaallah antum lebih paham. Contohnya begini. Antum memberikan uang kepada fakir miskin. Antum mau ke kampus, tiba-tiba ada orang yang menyalurkan tangannya atau menawarkan tisu. Lantas antum memberi uang kepada fakir miskin tersebut. Apa sifat dari apa yang antum melakukan tadi? Sifatnya apa namanya? Bahasa Indonesianya? Dermawan. Nah, sekarang kita korelasikan dermawan dengan huluk dan suluk. Apakah dermawan itu akhlak atau apakah dermawan itu suluk? Yang bisa kita lihat, misal Sayyaf ngasih uang, Sayyaf jalan sama Ana misalnya. Habis itu Sayyaf ngasih uang, Ana lihat, Masya Allah ya, Sayyaf ngasih uang. Nah, apa yang Ana lihat, apakah itu akhlak atau apakah itu suluk? Suluk. Kenapa? Karena terlihat. Iya, apa definisinya tadi? Yattasil bimadharil insan. Iya. Nah, jadi ini ada ilmu baru ya. Jadi, kalau antum melihat teman antum berbuat baik, perbuatan baik yang tampak, ya, yang waqi', yang realistis itu namanya suluk. Suluk. Adapun akhlaknya itu adalah hati yang mendorong orang tersebut berbuat kebaikan. Taghallaba al-mail minal muyul bil istimrar. Berarti muyulnya itu muyul apa tadi? Mahmudah. Kalau ada orang yang mencuri, berarti hatinya mendorong kepada mencuri, berarti al-muyul ila al-madhmumah. Sampai sini aman? Nah, yang kita lihat itu namanya suluk. Nah, ini teman-teman bukan berarti apa yang Ana sampaikan, ilmunya begini, tidak ada perdebatan di situ, enggak. Yang Ana sampaikan, kalau antum pengen referensinya, kitabnya judulnya Al-Muqaddimah fi Ilmil Akhlaq, karyanya Syekh Hamdi Zakzuk. Ya. Sampai sini aman? Nah, sekarang setelah kita mengetahui ada al-akhlaq al-madhmumah, ada al-akhlaq al-mahmudah, atau terserah, ada yang mengatakan hasanah, ada yang mengatakan sayyi'ah, ya.
Habis itu, setelah kita mengetahui perbedaan antara suluk dan khuluq, poin setelahnya adalah apakah akhlak seseorang itu bisa berubah atau justru tidak bisa berubah. Nah, di sini ada aslinya ada beberapa pendapat karena memang perdebatan yang tidak selesai. Tapi sekurangnya ada 2 pendapat yang ingin saya sampaikan di sini. Ada yang mengatakan tidak bisa berubah, ada yang mengatakan bisa berubah. Yang tidak bisa berubah, singkatnya adalah karena sudah melekat bi batinil insan. Nah, khuluq, mafhum mukhalafah dari suluk itu tadi berarti apa? Syai' yattasil bi batinil insan. Itu khuluq. Karena suluk itu tadi didefinisikan apa? Syai' yattasil bi madharil insan. Aman sampai sini? Yang kedua, madhab yang kedua, akhlak itu bisa berubah. Sebagaimana pertama sabda Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Artinya Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar diberikan ketetapan dan konsisten di atas ketaatan. Artinya muyulnya apa? Diarahkan kepada muyul yang taat, yang baik. Nah, artinya apa di sini? Ini mazhabnya Imam Al-Ghazali. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa akhlak bisa berubah? Yang kedua, karena adanya interaksi antar manusia, sehingga manusia bisa memberikan pengaruhnya dan bisa mencontoh satu sama lain. Contoh, gak usah jauh-jauh. Kita mungkin di pondok, dengan adanya sahabat-sahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan, maka kita ikut baik. Di pondok kan mungkin kita harus bangun jam 3 malam atau jam 4, sholat tahajud, nunggu sebentar adzan subuh, sholat subuh, ngaji, syuruk, persiapan sekolah. Akhlak kita ditata, ya kan? Akhlak kita ditata. Terlepas di pondok pesantren memang ada kejadian-kejadian yang di luar itu semua. Lantas antum sekarang berada di Mesir, ya, antum sekarang berada di Mesir, di mana lingkungan yang ada di Mesir mukhtalif tamaman dengan lingkungan yang ada di pondok pesantren. Boleh jadi teman sudah berkurang, boleh jadi pengawasan dari senior, dari asatid, bahkan dari orang tua jauh, bisa dikatakan berkurang. Akhirnya apa? Ada kecenderungan yang sudah kesana kemari, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, tsabbit qalbi ala ta'ati. Nah, artinya tadi yang mengatakan akhlak tidak bisa berubah karena melekat di dalam diri manusia. Sementara akhlak ada orang yang mengatakan akhlak bisa berubah sebagaimana apa yang disabdakan Nabi. Dan yang kedua, namanya yang kedua ini istiqra kalau di ilmu mantik, kayak semacam observasi gitu, pengamatan. Nah, diamati ternyata orang kalau hidup di Jepang dengan hidup di Amerika berbeda. Orang Jepang ke Amerika ternyata ke Amerikaan. Orang Amerika ke Jepang ternyata ke Jepangan, dan seterusnya. Aman sampai sini? Nah, akhlak itu cakupannya luas banget, luas. Bahkan ada ilmu-ilmu yang memang, misalnya filsafat moral. Yang kedua, mungkin antum tahu ilmu psikologi. Itu kan membahas seputar manusia. Salah satu yang diobservasi di dalam ilmu psikologi itu apanya? Etikanya, akhlaknya, moralnya. Nah, itu cakupannya luas. Selain cakupannya luas, bidangnya juga ada. Misal moral politik ada, ya kan? Bagaimana kita tatkala melakukan muamalah di dalam bidang ekonomi, dibutuhkan yang namanya moral. Nah, sekarang bagaimana tatkala kita menuntut ilmu, apakah kita membutuhkan akhlak yang mahmudah? Mari kita bahas bareng-bareng di kitab yang insyaallah
kitabnya bagus sekali dan menjadi hal yang baru bagi keilmuan ikadu, karena Ta'limul Muta'allim sudah dibahas kurang lebih 3 kali kalau nggak salah. Ta'limul Muta'allim setiap tahun kalau nggak salah sudah dibahas. Alhamdulillah kita sekarang membahas kitab yang baru. Ya, kitab yang baru. Muqaddimah Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Di halaman 116. Kalau yang punya bukunya. Di halaman 116. Kalau di PDF halaman berapa? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina jami'an fid dunya wal akhirah. Faslun fil ikhlasi was sidqi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'malil barizah wal khafiyyah. Kalau di PDF halaman berapa? Halaman 6. Kalau di buku halaman 116. Karena dari halaman pertama sampai halaman 115 sesuai yang Ana sampaikan tadi, membahas muqaddimah seputar biografi atau kalimat-kalimat, nanti ada kata-kata mutiaranya Imam Syafi'i juga ada di situ. Nanti bisa antum baca sendiri, ya. Bisa antum baca sendiri. Kita pelan-pelan membahas tentang seputar keikhlasan dan kejujuran serta menghadirkan niat yang tulus fi jami'il a'malil barizah wal khafiyyah, di dalam pekerjaan barizah yang tanpa, ya, wal khafiyyah yang tidak tanpa, iya, atau yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa qala Ta'ala wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah, sebelum saya jelaskan, teman-teman, ini ada yang menarik. Dari karyanya para ulama-ulama terdahulu itu ada yang menarik. Yang menariknya begini. Coba ketika antum nanti berinteraksi dengan buku, berinteraksi dengan kitab-kitab, hampir pasti ditemukan yang begini. Yang namanya begini. Metodenya para ulama ketika menulis kitab itu, pertama, hampir dipastikan diawali dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, setelah diawali dengan ayat Al-Quran, hampir dipastikan diawali dengan hadis Nabi. Setelah diawali dengan hadis, yang nomor 2, yang nomor 3 dilanjutkan dengan perkataannya siapa? Para ulama. Setelah pernyataan para ulama atau perkataan-perkataan para ulama, dilanjut dengan syair-syairnya para ulama. Nah, ini ketika antum nanti suatu saat, ya, ini bisa nih, ini keren. Misal antum suka menulis, nah, dijadikan metode tulisan antum kalau bisa, misal judulnya sembarang kalir lah, terserah antum. Misal judulnya isu perempuan di dalam agama Islam. Nah, antum datangkan ayatnya, ayat-ayat perempuan. Antum datangkan setelah itu hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan. Habis itu antum datangkan perkataan-perkataan ulama yang membahas seputar perempuan. Dan kalau ada syair-syair yang membahas seputar misalnya keutamaan perempuan. Nah, itu sudah menjadi metode. Ya, sudah menjadi metode para ulama terdahulu. Termasuk ada kitab judulnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ada yang pernah ikut sama Ustaz Sakirin? Hadir. Nah, itu kalau antum baca sama persis, dimulai dari ayat Al-Quran, habis itu hadis, habis itu perkataan para ulama, habis itu baru syair-syair. Nah, antum nanti tiru. Kalau antum nulis, kan ada tim kepenulisan. Kalau antum nanti nulis, coba ditiru. Dimulai dari ayat Al-Quran, habis itu dimulai dari hadis dan seterusnya. Sekarang kita ayat Al-Quran. Sekurangnya ada 3 ayat yang ditawarkan oleh Imam An-Nawawi.
seputar keikhlasan. Apa itu ikhlas? Nanti ada pendapat para ulama seputar ikhlas. Kita santai aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan ya untuk beribadah kecuali apa? Kecuali ikhlas ya dalam menjalankan perintah agama. Ayat yang kedua kurang lebihnya sama. Ayat yang ketiga, wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih. Tsumma yudrikhul maut. Kemudian ditimpa kematian atau ya kematian mendatanginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang adat ana kalau melakukan kegiatan belajar mengajar itu yang baca bukan cuma ana pribadi, tapi antum semuanya ikut baca, ya ikut baca yang ada di kitab. Dimulai dari Banin terlebih dahulu. Silahkan siapa yang mau mengawal? Ya silahkan. Yang hadis. Warwina an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Haditsun sahih. Terus. Qala Syafi'i rahimahullah yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh wa qala aidan huwa thuluthul ilm wa kada qalahu aidan ghairu wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Cukup. Nah, teman-teman, insyaallah hafal lah ya. Hadis ini hafal. Mungkin disetorkan kepada siapa? Syekh Muhammad lah ya di dalam hadis Arba'in an Nawawi. Hadis yang pertama. Seputar hijrah, seputar niat. Bahkan dari hadis ini ada yang belajar qawaid fikih. Apa qawaid pertama yang di pondok? Ada yang masih ingat? Enggak, bukan. Ada yang masih ingat? Yang tentang semua perkara tergantung ayyuh. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, itu diambil dari hadis ini. Ya, itu diambil dari innamal a'malu binniyat. Jadi kaidah fikih. Nah, tanpa saya artikan, yang jelas hadis ini hadis sahih. Sudah disepakati ala sihhatihi, ya. Bahkan salah satu prinsip kaidah keislaman seseorang atau keimanan seseorang. Dan juga perangkat wa awwalu da'aimihi wa akadul arkan. Perangkat awal dari pilar-pilar agama ya. Dan penegas dari rukun-rukunnya. Artinya setiap dari pilar ya, itu pasti diawali dengan niat yang tulus. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban minal fiqh. Nah, itu. Dari saking mulianya hadis ini sampai apa? Menjadi dasar 70 bab. Di dalam pembahasan apa? Pembahasan fikih. Bayangkan antum 70 bab pembahasan fikih ada hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala aidan huwa thuluthun al-ilm. Sepertiga dari ilmu. Jadi kalau kita punya satu ilmu, ya, katakanlah kita punya satu ilmu. Sepertiga dari yang kita miliki itu adalah keutamaan dari hadis innamal a'malu binniyat. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Satu hadis yang menjadi dasar agama Islam. Madar bisa diartikan dasar. Lanjut yang kanan. Waqat
Mau diawali siapa? Silakan. Monggo, baca satu orang. Ya, yang pojok biar nanti giliran. Cukup. Nah, madarul Islam, dasar agama Islam, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hadis, ada yang mengatakan 4 hadis, wakila isnan, ada yang mengatakan 2, wakila wahid, ada yang mengatakan 1. Nah, dari perbedaan-perbedaan ulama dalam menentukan dasar agama Islam perspektif hadis ini, maka Imam An-Nawawi, ya, penulis kitab ini, menyusun sebuah kitab yang berjudul apa? Al-Arba'in. Ada berapa hadis? Ada 42. Ada yang sudah selesai sama Syekh Muhammad? Yang banat? Yang banat ada yang sudah selesai sama Syekh Muhammad? Belum. Saya cepatnya insya Allah selesai. Amin. Yang banin insya Allah ada ya. Akif kayaknya udah selesai. Nah, 42 hadis. 42. Cuma 42 hadis. Nah, Imam An-Nawawi menulis kitab hadis yang cuma berisi 42. Nah, 42. Fabalagot arba'ina hadisan la yastaghni mutadayyinun an ma'rifatiha. Jadi harus 42 hadis ini harus diketahui. Nah, bahasanya gitu. Harus diketahui oleh insan yang beragama. Mutadayyin itu dain, agamawan gitu. Mutadayyin. Untuk diketahui, li'annaha kullaha shahihah. Semua hadisnya sahih. Jami'ah qawaidil Islam, jami'atun qawaidil Islami. Menghimpun semua kaidah-kaidah Islam. Di dalam apa saja? Di dalam usul, furu', zuhud, adab, dan seputar keutamaan-keutamaan akhlak. Wa ghairi dzalik. Nah. Lanjut yang bani. Wa innama. Yang lainnya ya. Wa innama. badatu bihadil hadis ta'assisat bi a'immatina wa mutaqaddimin Aslafina. minal ulama'i radhiyallahu anhum wa ibtada'a bihi imamul ahli hadis bila mudafa'atin Abu Abdullah al-Bukhari sahihahu wa naqala jama'atun anna salafa kanu yastahibbuna iftitahal kutubi bihadil hadis tabihan li talibin ala tasihih niyat wa iradatuhu wajh Allah Wa iradatuhu wajhallahi wa iradatihi Iya, wa iradatihi wajhallahi ta'ala. bi jami'i amalihi al-barizati wal khafiyah. Cukup. Nah, sengaja Imam An-Nawawi itu memulai dengan hadis ini, ya. Imam An-Nawawi itu sengaja memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Ta'assiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhum. Sebagai bentuk apa? Keikutsertaan. Nah, keikutsertaan kepada para imam-imam yang terdahulu. Dari kalangan para ulama salafus sholih. Waqad ibtada'a jama'atun anna salafa kanu waqad ibtada'a bihi imamu ahli hadis. Ya, imamu ahli hadis yang dimaksud di sini al-Imam Bukhari. Di dalam sahihnya. Jadi Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau mengawali hadisnya dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat.
Apa? Wa naqala. Oh ya, lanjutkan dulu. Wa naqala jama'atun anna salafa kanu yastahibbuna iftitahal kutubi bihadzal hadis. Para ulama terdahulu sangat gemar, sangat suka tatkala menyusun sebuah kitab dimulai kitabnya dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, ini keren ya. Innamal a'malu binniyat ini keren. Kalau bisa antum hafal, kalau bisa suatu saat nanti kalau antum punya buku, awalilah buku itu dengan seputar niat yang ikhlas. Nah, sebagai bentuk tanbihan lit-thalibi, sebagai tanbih apa? Iya, bentuk peringatan. Ala di pembahasan kitab Muqaddimah Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Tadi kita sampai halaman 120. ya. Qala wa yasihhu ayyuqal. Dan boleh dikatakan, benar juga dikatakan, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Insyaallah ma'ruf ya. Definisi yang sekarang insyaallah ma'ruf lah. Insyaallah bisa diketahui. Mensucikan perbuatan kita semua dari perhatian apa? Makhluk. Qala. Tadi yang baca siapa? Badin atau Badin? Sekarang Badin berarti. Yang Badin baca? Qala wa yasihhu an yuqala al-ikhlasu tasfiyat. Setelah. Qala wa sami'tu Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul al-ikhlasu at-tawaqi an mulahadatil khalqi wasidqu at-tanaqi an mutala'atin nafsi fal mukhlisu la riya'a lahu wasadiqu la i'jaba lahu. Nah, nih ada kaidah yang ditawarkan atau yang diutarakan oleh siapa? Aba Ali Ad-Daqqaq, ya. Nama lengkap beliau Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, beliau dari Naisabur. Apa kata beliau? Nih, al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatil khalq. Ma mana tawaqqi? Selain menjaga apa? At-tawaqqi an mulahadatil khalq. Menjauhi atau menjauh dari apa? Dari pengakuan mulahadah atau apa lagi selain pengakuan? Perhatian, boleh. Perhatian makhluknya, perhatian manusia. Intinya menjauhi dari caper. Nah, ya. Wasidku, tapi caper karena manusia ya. Caper manusia. Wasidku. Nah, adapun orang yang jujur atau jujur itu, jadi tadi ada ikhlas, sekarang jujur, ya. At-tanaqqi. Nah, ada at-tawaqqi, sekarang at-tanaqqi. Ini bahasa-bahasa tasawuf semua. Nanti antum perlu ya. Bahasa-bahasa yang seperti ini untuk mempelajari seputar akhlak-akhlak tuh perlu. At-tawaqqi tadi menjauh. At-tanaqqi itu artinya memurnikan. Memurnikan an mutala'atin nafas. Jadi maksudnya gimana? Memurnikan dari keangkuhan jiwa. Memurnikan agar apa ya? Tidak keaku-akuan gitu. Apa bahasanya? Tidak keaku-akuan. Jadi tidak ke iya. Nah, makanya nanti ada di sini. Fal mukhlisu la riya'a lahu was-sadiqu la i'jaba lahu. Sudah ma'ruf ya. Jadi orang yang ikhlas dipastikan tidak riya, dan orang yang shadiq, jujur, benar perkaranya gitu, maka dia la i'jaba lahu. Apa i'jab? Ujub. Berbangga diri. Nah, lanjut. Wa'an Abi Ya'qub. Tadi siapa? Bani. Sekarang berarti mana? Wa'an Abi Ya'qub Asyasi Al-Qala kata syahidu fi ikhlasi lima ikhlas wa tada ikhlasuhum ila ikhlasi. Cukup dulu. Nah, nih, ada yang menarik di sini.
Diriwayatkan dari Abi Ya'qub As-Susi rahimahullahu qala, ya, mata syahidu fi ikhlasihimul ikhlas ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Coba, ya, ketika pokoknya nih, ketika mereka melihat di dalam diri mereka ada keikhlasan, maka keikhlasan yang mereka lihat itu membutuhkan kepada keikhlasan. Tahu nggak maksudnya? Nah, coba ya. Merasa. Iya. Jadi kalau ikhlas nggak, Pak? Santai-santai, ikhlas sih kamu. Kalimat ikhlas yang diucapkan itu membutuhkan kepada keikhlasan yang lainnya. Coba, berat kan? Sekali lagi, riyadhah. Belajar untuk ikhlas. Coba. Nah, maka sederhananya gini. Keikhlasan yang kita rasakan, bismillah, ikhlas ini, ikhlas. Itu loh membutuhkan kepada keikhlasan. Nah, bayangkan ya. Coba, sekarang lanjut dulu. Wa anzin nun. Tadi siapa yang baca? Anin berarti sekarang. Baca. Wa andinnun rahimahullahu qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madahi wa dhammi minal ammati wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali wal iqtida'u thawabil amali fil akhirati. Cukup dulu. Nah, Zunnun diriwayatkan dari siapa? Zunnun. Atau di sini Zinnun rahimahullahu qala salasun, ada 3 perkara min alamatil ikhlas. Ya, 3 perkara termasuk apa? Tanda-tandanya seorang ikhlas. Yang pertama, atau tanda-tandanya ikhlas di dalam diri seseorang itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amma. Apa mana istiwa? Iya. Jadi kembali, maksudnya gini, samanya madah, mana madah? Pujian, dan dzam, mana dzam? Hinaan. Artinya gini, kita harus bersikap moderat tatkala kita mendapatkan pujian dan tatkala kita mendapatkan celaan. Itu kita harus moderat gitu. Istiwa. Sama gitu kadarnya. Jadi kalau dipuji gak dipuji gak terbang, apa bahasannya biasanya lek bal-balan apa? Dipuji tidak MU biasanya apa? dihina tidak tumbang, dipuji Iya. tidak pantas. Dihina. Iya, dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Tapi itu beda gitu. Artinya di sini meskipun orang lain memuji kita, udahlah, biarin. Udahlah, yang penting enggak, bukan itu. Nah, terus begitu juga ini ya, begitu juga celaan ya. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Dan yang kedua, intinya jangan riak, gitu aja. Intinya jangan riak. Kan bahasanya di situ nisyanu ru'yatil a'mal. Ya. Melupakan mempertontonkan amal-amal gitu. Artinya ya bukan untuk dipertontonkan gitu. Amal kita yang kita kerjakan bukan dipertontonkan. Wa iqtida'u sawabil amali fil akhir. Habis itu perbuatannya tulus ya, mengharapkan akhirat. Jadi amal yang kita kerjakan hanya mengharapkan akhirat. Dibaca gimana? Nah, cukup dulu. Sekarang ada perkataannya Abi Utsman. Al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Melupakan diri dari apa? Penilaian manusia atau dari ya dilihat-lihat oleh manusia gitu. Kita nggak ngurus itu gitu maksudnya. Dengan caranya gimana? Bidawamin nadhar ilal khaliq. Konsisten. Nah, tadi kembali kepada apa yang disampaikan sejak awal. Anta abudullah ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nah, jadi an-nadhar ilal khaliq. Jadi kita merasa apa? Musyahadah, muraqabah gitu.
pertemuan sekarang kita cukupkan sampai halaman 120 kalau di kitab yang cetakan Arwiko. Kalau di PDF halaman berapa? Halaman 8. Kita cuma 2 lembar. Lumayan, 2 lembar setengah. 2 lembar kurang lebih 2 jam. 1 jam 1 lembar. Artinya kalau kita membahas 50 lembar berarti 50 jam. Pokoknya nggak cukup kan waktunya. Nah, kita cukupkan sekian. Nah, insya Allah nanti kita ketemu di pekan yang akan datang di hari apa kan? Hari Rabu lagi. Hari Rabu lagi. Nah, naktafi bihadzal qadar. Naktatim bilhamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrika ghafilun. Iki ketoke kesel kok. Enggak, bukan pakai bahasa Jawa. Maksudnya apa? Ya gitu. Oh, ini ketoke kesel. Iki ketoke kesel. Pakai bahasa Suryani lah dari Mama Bro. Enggak. Nah, iki ketoke kesel iki. Kayaknya capek dia. Gimana kalau saya bantu? Imam Syafi'i ada rasa di dalam hatinya untuk membantu. Akhirnya, kamu mau nggak tak bantuin? Nah, oh iya kene. Mari ki awakmu tak kasih kurma. Nanti tak kasih kurma. Dibantu. Jadi Imam Syafi'i ada yang meriwayatkan ikut manjat, ada yang meriwayatkan intinya membantu lah. Intinya Imam Syafi'i membantu. Akhirnya, iki kayak awakmu. Tukang panjat pohonnya gak tahu kalau dia Imam Syafi'i. Akhirnya yo wis, iki kayak awakmu. Nah, sambil balik Imam Syafi'i dari diskusinya. Nah, iki loh. Ya mungkin bahasa sekarang penentang-penenteng gitu. Tapi enggak penentang-penenteng. Maksudnya iki kok menang aku iki. Diskusiku menang gitu. Sama siapa? Sama gurunya sendiri. Imam Malik. Menang iki. Iki bukti. Dia bawa diriwayatkan anggur, diriwayatkan apel. Diriwayatkan anggur, diriwayatkan kurma. Menang iki. Gitu. Assalamualaikum, wahai Imam. Nah, iya kenapa? Kok balik lagi? Ini loh, tak ceritakan. Tadi kan kita diskusi soal rezeki. Apakah rezeki itu mauhib atau kasbun? Nah, ini loh. Tadi ketika aku pulang, aku lihat orang lagi nurunin katakanlah kurma. Nah, kalau aku terus melangkah, melaju, aku gak dapat kurma. Tapi kalau aku berhenti dan kasab, berusaha, ini loh buktinya, aku dapat kurma. Ayo makan bareng be aku. Nah, Luis. Menang iki san, argumentasiku menang. Oh, makan bareng kan? Iya makan bareng. Mangan. Akhirnya Imam Malik jawab, iki loh aku gak lapo-lapo untuk mangan. Nah, iki aku gak lapo-lapo untuk mangan. Akhirnya ya garu-garu mana Imam Syafi'i? Oh iya. Nah, akhirnya sampai sekarang apakah rezeki itu mauhib atau kasab? Wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas kita baru udah. Bahkan para ulama mengatakan meskipun Anda berada di makom tajrid. Makom tajrid itu ibaratnya ya, sederhananya gini. Antum tahu kiai di pondok, kiai di pondok. Itu kan enggak kerja kan? Katakanlah enggak kerja. Bukan kiai kita yang dimaksud ya. Ada kiai di pondok salaf gitu, di pondok-pondok tradisional yang pakai gedek. Kan pondok kita dulu pakai gedek, bukan sekarang. Nah, itu kan kiainya katakanlah gak kerja, tapi rezeki ngalir kan? Ya kan? Itu namanya makom tajrid. Ya katakanlah begitu dulu. Meskipun penjelasannya sangat panjang di dalam ilmu tasawuf, makom tajrid. Bahkan para ulama mengatakan ketika Anda berada di makom tajrid, ya, tetap Anda harus melakukan usaha untuk anak istri antum. Ya. Agar bisa merasakan makanan hasil jerih payah tangan suami, bukan hasil pemberian dari orang lain. Nah,
Udah, itu tadi seputar mauhib dan kasab. Yang ketika dikaitkan dengan ilmu pun begitu. Tadi Imam Ahmad mengatakan ilmu itu mauhib, murni pemberian Allah. Tapi realita, wis, ayo. Sopo misalnya, saya ke Mesir, ya benar ke Mesir. Tapi gak sinau, gak ngampus, gak talaki, gak opo mana. Dijamin gak ro apa-apa. Oh, mauhib begitu. Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Nah, ada cerita ini di dalam kitab Al-Laila wa Laila, 1001 malam. Iya. Kurang lebih segini. Dongeng ya. Jadi intermezzo aja, dongeng. Ada dua pemuda tinggal di masjid. Masjid. Lalu ada bapak-bapak yang suka memberi, katakanlah memberi ya makanan lah, memberi nasi. Lalu dua orang pemuda ini challenge, melakukan semacam kayak challenge gitu. Nah, ayo, awakmu ngetok, aku gak ngetok. Ya, awakmu ngetok, aku gak ngetok. Apakah tetap dikasih atau enggak? Ya. Yang satu, ngetok bahasa Indonesia, menampakkan dirinya. Katakanlah dia berada di tengah-tengah masjid gitu, sambil baca Quran. Akhirnya ketahuan sama yang ngasih. Oh iki gaya awakmu, ono sego. Lho ndi kancamu? Biasanya kan awakmu wong loro dek kene. Nah, ngetes. Gak dijawab, tetap ngaji. Nah, apakah salah seorang bapak ini ada iba untuk iki lho, kayak ono kancamu ya, atau ditinggal begitu saja? Nah, sing gak ngetok iki ternyata sembunyi di mimbar. Enggak, betul. Sembunyi di mimbar. Nah, pokok ngaji, sing ngetok iku ngaji. Ditanya, "Mana temanmu?" Ngaji teman. Pokok gak dijawab. Sampai akhirnya kalimat "mana temenmu" kedengeran sama yang sembunyi. Nah, kedengaran sama yang sembunyi. Akhirnya yang sembunyi apa yang dilakukan? Enggak, batuk. Gitu. Oh, dek konokmu. Akhirnya dikei. Set. Poinnya apa teman-teman? Kira-kira. Poinnya gini. Yang satu mau membuktikan rezeki itu tanpa usaha, tanpa ngetok. Yang satu mau membuktikan rezeki itu harus ngetok. Ngetok gak ngetok, poinnya apa? Ada usaha. Yang satu, saya ngetok tadi usahanya apa? Ngetok. Yang sembunyi usahanya apa? Waktu iku naon minal ikhtiar. Coba gak waktu? Pancet pelongo sing nyekel sego itu. Iya kan? Nah, artinya apa? Udah berusaha. Termasuk kita menuntut ilmu. Ya, meskipun tadi Imam Ahmad mengatakan mauhib, ya mauhib le awakmu turu ya pancet kecluk gitu kan. Kalau gak sinau gitu kan. Nah, udah. Sampai sini. Lanjut. Waqala As-Sari. Sudah dibaca atau belum? Waqala As-Sari. Belum. Siapa sekarang? Banin atau Banin? Banin atau mana? Banin, ayo. Waqala As-Sari rahimahullah, Ya. la ta'mal linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Lanjut. Wa ruwina an Habibani Ali Sabiqit Tabi'i rahimahullah annahu qila lahu hadisna faqala hatta taji'an niyatu. Cukup. Diriwayatkan dari Al-Imam As-Sari rahimahullahu ta'ala. Nih, jangan mengerjakan apapun karena manusia. Ini berat ya teman-teman ya. Dan jangan meninggalkan apapun karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an. Wala tu'ti lahum syai'an. Jangan memberi pemberian karena manusia. Wala takshif lahum syai'an. Jangan taksif, kasyaf membuka seputar rahasia atau apapun dikarenakan manusia. Mencoba saya ini. Apakah masih ada yang seperti ini?
ya kan? Nah ini melatih. Makanya ilmu akhlak itu salah satu nama dari ilmu akhlak, nama lainnya adalah ilmu tazkiyatun nafas. Bagaimana kita mensucikan diri dengan apa? Dengan terus dilatih. Nah makanya kalau kita sudah mengetahui ada teks-teks yang seperti ini, ketahuilah teks seperti ini itu, mohon maaf, tidak ada manfaatnya kecuali di dalam diri kita ada antusias mau melatih diri kita untuk apa? Semacam mengamalkan gitu. Mau mengamalkan apa yang ada di teks ini. Dan diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in rahimahullah annahu qala. Nah, jadi begini. Nih nanti kalau penyampaian ana ada kekeliruan dari ibarah ini, mohon ditegur, mohon disampaikan. Jadi Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i itu pernah dikatakan seperti ini. Haditsna, ya, sampaikan kepada kami sebuah hadis. Ana mengartikannya gitu ya, bukan haditsna, ngomonglah ke kami, bukan ya, tapi haditsna, sampaikan kepada kami sebuah hadis. Faqala hatta taji an-niyah. Apa? Literalnya apa? Hatta, sampai. Taji'a, ja'a yaji'u apa? Datang atau sampai gitu, atau datang. An-niyah apa? Niat. Apa maksudnya? Sampai apa? Kamu datang niat. Maksudnya gimana? Haditsna, sampaikan kepada kami sebuah hadis. Sampai awakmu iki tashihun niyah terlebih dahulu. Datangkan niat yang tulus. Nah gitu. Coba bayangkan ya ulama terdahulu. Muridnya aja, wahai Syekh, sampaikan kepada kami hadis. Aku pengen menyampaikan hadis ini. Enggak, bukan langsung spontan untuk dijawab, tapi hatta taji'an niyah. Syekh, tenono, sampai niatmu iki tulus. Tulus enggak? Lillahi ta'ala enggak? Kalau awakmu siap untuk mendengarkan hadis ini, tak sampaikan. Bismillah, siap lillahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan coba, seperti itu. Bahkan sampai diriwayatkan, sudah dibaca belum? Belum. Dibaca yang mana? Nah, cukup dulu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu syai'an, tidak ada satupun yang benar-benar aku mamana alaja yu'aliju, iya, sembuhkan. Dalam artian tidak ada apapun yang aku obati asyadda alayya min niyat, yang lebih membutuhkan atau yang lebih aku obati gitu daripada apa? Daripada niat. Kenapa? Innaha tataqallabu alayya, karena niat itu sering membolak-balikkan dalam keadaanku, niat ini sering membolak-balikkan. Nah, makanya Nabi Muhammad doanya tadi apa? Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Para ulama, terutama ulama fikih, niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau hati berbolak-balik, yang ada di dalam hati apa? Apa tadi yang ada di dalam hati? Niat. Maka niat juga ikut berbolak-balik. Nah, makanya kalau bisa ya, sering-sering ditambahlah. Mungkin kita zikir pagi petang, kan tidak ada doa ya muqallibal qulub. Bolehlah ditambah sesekali gitu. Terserah antum, 3 kali, sekali ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sama artinya, atau wa ya muqallibal qulub, sarrif tsabbit qulubana ala taatik. Gitu. Lanjut, diriwayatkan dari Al-Ustaz Abil Qasim. Yang mana saja? Dibaca sedikit.
Nah, diriwayatkan dari Al-Ustadz Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Bukan Qusyari ya. Rahimahullahu fi risalatihi al-masyhurah. Nah, jadi ini teman-teman, Imam Al-Qushairi punya kitab namanya Risalah Al-Qushairiyah. Kalau yang ikut apa wingi ku acara Mubas. Nah, kalau yang ikut acara Mubas, ketika ana memberikan sambutan, salah satu yang ana sampaikan itu dari kitab Risalah Al-Qushairiyah. Habis itu ditutup dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Romza di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Nah, kalau yang Usuluddin, insya Allah belajar kitab Risalah Al-Qushairiyah. Itu kitab seputar akhlak, bagus banget. Nanti insya Allah kalau ana ada rezeki, ana hadiahkan nanti. Satu buat Banin, satu buat Banan. Kitab Risalah Al-Qushairiyah. Nanti insya Allah ana hadiahkan kitab itu. Apa kata beliau? Al-Ikhlas nih, kata beliau. Ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ingat kalimat bil qasdi, teman-teman. Ya, bil qasdi. Apa bil qasdi? Sengaja. Ikhlas itu ifrad. Apa mana ifrad? Fardun. Mana fard? Hah? Wajib pakai do. Fardun pakai? Iya. Artinya apa? Bukan menyendiri ya. Ifrad itu memurnikan gitu, atau membuat apa berarti setelahnya? Ifradul haq fit ta'ati bil maksud. Jadi ketaatan kita murni hanya untuk al-haq. Siapa al-haq? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketaatan. Ya. Wa huwa. Nah, dan apa itu? Ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Ya. Duna syai'in akhar. Jadi bertaqarrub duna syai'in akhar. Ya. Min tasannu'in li makhluqin. Dari perbuatan atau dari pengaruh para makhluk yang lainnya. Tasannu' itu perbuatan bisa, pengaruh bisa. Nah, au iktisabi mahmadatin indan nas, hanya untuk memperoleh pujian. Pujian. Hanya untuk memperoleh pujian. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau hanya untuk apa? Sama. Au syai'in siwat taqarrubi ilallahi ta'ala, atau apapun yang mengitari orang tersebut selain dari bertaqarrub kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat berat. Lagi-lagi sangat berat. Maka harus di riyadhah. Kalau riyadhah itu di pondok artinya olahraga. Tapi kalau di ilmu tasawuf, riyadhah itu artinya apa? Latihan. Harus terus riyadhah. Ya. Lebih-lebih tashihin niyah. Adzan berapa menit lagi? Oh ya. 11.51. 5 menit lain. Terakhir dari perkataan para ulama. Ini perkataan para ulama itu tinggal 2 lembar lagi. Oh, udah adzan. Di skip dulu, kita adzan, kita iftar, habis itu dilanjutkan lagi. Videonya udah di skip, udah di pause. Oh ya.